Wayahe sampean ngrungokno siaran Cahaya Pagi Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi bidzikrihi tatmainnal qulub wa bi kitabihi tankashifal qulub. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbis shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul adzim. Sahabat budaya, pendengar radio RRI Cak dan Ning di mana saja berada yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat nikmatnya, taufik serta hidayahnya, sehingga di pagi yang penuh barokah dan bahagia ini kita masih setia mengikuti acara Cahaya Pagi Radio RRI Surabaya bekerja sama dengan Kementerian Agama Kota Surabaya. Semoga acara yang diselenggarakan di pagi ini selalu mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Dan barokah dari acara ini, Radio RRI Kota Surabaya semakin jaya, semakin bermanfaat bagi masyarakat Surabaya khususnya dan Jawa Timur umumnya. Sahabat budaya, Cak dan Ning yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tak lupa sholawat dan salam mudah-mudahan tetap tersanjungkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah memberikan bimbingan, tuntunan lewat syariat agama Islam, sehingga dengan syariat beliau kita semua bisa membedakan mana yang hak dan mana yang batil, dengan harapan semoga semua pendengar radio RRI di mana saja berada mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam baik di dunia maupun di akhirat. Amin Allahumma amin. Sahabat budaya, Cak dan Ning yang dirahmati oleh Allah, tema pagi ini adalah keutamaan sholat berjamaah dan bahaya bagi orang yang meninggalkan sholat berjamaah. Sebab kalau kita melihat di akhir-akhir zaman seperti sekarang ini, tidak di desa maupun di kota, jangankan rumahnya yang berjauhan dengan masjid, kadang-kadang yang berdekatan dengan masjid pun banyak yang mengabaikan sholat berjamaah. Sahabat budaya yang dirahmati oleh Allah, berbicara masalah sholat jamaah. Sholat jamaah itu menurut arti bahasa sholat yang dikerjakan bersama-sama oleh lebih dari satu orang. Sedangkan menurut pengertian syara, sholat yang dikerjakan bersama-sama oleh dua orang atau lebih. Salah seorang di antara mereka bertindak sebagai imam, sedang lainnya menjadi makmum. Dan sholat jamaah itu menjadi bentuk ibadah yang sangat dianjurkan untuk dilakukan. Bagaimana firman Allah di dalam Al-Quran, Surat Al-Baqarah ayat 43, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Dirikanlah salat, tunaikan zakat dan rukuklah bersama-sama dengan orang yang rukuk. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, di dalam kitab Duratun Nasihin dijelaskan di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada seorang sahabat. Beliau bernama Abdullah bin Ummi Maktum. Beliau menghadap dan matur ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, "Ya Rasulullah, saya ini adalah orang buta dan tidak ada satu orang pun yang menuntun kami ke masjid. Untuk itu izinkanlah ya Rasul saya mengerjakan sholat di rumah." Mendengar permintaan dari sahabat Abdullah bin Ummi Maktum ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan izin. Setelah mendapat izin dari baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian Abdullah ibnu Ummi Maktum ini pamitan pulang. Sesampai di pintu, tiba-tiba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Wahai Abdullah ibnu Ummi Maktum, apakah kamu mendengar suara adzan?" Jawab beliau, "Mendengar ya Rasul." "Kalau begitu pergilah ke masjid dan sholatlah berjamaah." Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La sholata li jaril masjid illa fil masjid." Tidak dianggap sempurna sholat seseorang yang bertetangga dengan masjid illa fil masjid, kecuali di masjid. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, adapun keutamaan sholat berjamaah
sebagaimana hadisnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang diterangkan di dalam kitab Duratun Nasihin, man sholla sholawatul khams ma'al jamaah falahu khamsatun asya. Barang siapa yang mengerjakan sholat 5 waktu secara berjamaah, maka Allah akan memberikan 5 perkara baginya. Yang pertama, la yusibahu fafrun fid dunya, tidak bakal mengalami fakir atau melarat. Artinya akan dicukupi oleh Allah Subhanahu wa taala apabila kita istiqomah mengerjakan sholat berjamaah. Kemudian yang kedua, yarfa'ullahu ta'ala anhu adabil qabri, selamat dari siksa kubur. Ya, kemudian yang ketiga, yu'ti kitabahu biyamini, menerima catatan amalnya dengan tangan yang kanan. Kemudian yang nomor 4, yamutu ala siratikal barqi, melintasi sirat bagaikan kilat menyambarkan cepatnya. Kemudian yang nomor 5, yudkhilullahu ta'ala al-jannata bila hisabi wala adab, Allah akan memasukkan ke surga tanpa proses perhitungan dosa. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, adapun bahaya bagi orang yang meninggalkan sholat jamaah, sebagaimana hadisnya Rasulullah di dalam kitab Duratun Nasihin, man tahawana bis sholati ma'al jamaah aqaballahu ta'ala bisnata aswatan balian. Siapa yang mengabaikan sholat berjamaah pasti ditimpa 12 macam cobaan yang membahayakan dirinya. Salasun fid dunya, 3 cobaan di dunia. Yang pertama, yadfa'illahul barakah min kasbihi wa rizkihi, usaha dan rezekinya tidak berkah. Kemudian yang kedua, ilza'u minhu nurus sholihin, nur sholihin lenyap darinya. Kemudian yang ketiga, yakunu mabghudun fi qulubil mu'min, dibenci oleh setiap orang mukmin. Wasalatul indal maut, 3 cobaan menjelang mati. Yukbitu ruhahu atsyana walau syariba ma'ul anhar, dicabut ruhnya dalam keadaan haus sekalipun minum seluruh air di sungai. Kemudian yang kedua, yastadu alaihi naz'uruhu, keluarnya nyawa dirasa sangat pedih. Kemudian yang ketiga, yukhafu alaihi min zawalil iman, na'udzubillah, dikhawatirkan mati tidak membawa iman. Wa ammal lati fil qabri, 3 cobaan di alam kubur, yatiku alaihi su'al munkar wa nakir, sulit menjawab pertanyaan malaikat munkar nakir. Kemudian yang kedua, yastadu alaihi dulumatul qabri, terasa sangat gelap di alam kubur. Kemudian yang ketiga, yudiko qabru hatta tantamul idlaihi, kubur menggempitnya, anggota tubuh atau tulang-tulangnya terhimpun jadi satu. Wa ammal lati fil yaumil qiyamah, cobaan di hari kiamat, yastadu alaihi hisabuhu, terasa sangat berat dalam perhitungan amalnya. Kemudian yang kedua, yaghdabu alaihi rabbuhu, dimurkai Tuhannya. Yang ketiga, yu'aqabullahu binnar, disiksa dalam api neraka. Demikian paparan dari kami, kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ya Ustadz, kita lanjut dengan ini ya, Cak Ning sing wis ngirim pertanyaan lewat WA. Saya bacakan dulu ya Ustadz ya. Halo? Halo, nggih. Ya. Dari studio jelas Ustadz suaranya? Jelas. Nah, ini dari Pak Priyadi Ustadz mau bertanya juga. Nah, sebenarnya ini saya ini termasuk juga rumahnya boleh dikatakan tidak terlalu jauh dari masjid. Nah, kalau tadi dengar paparan Ustadz begitu, kadangkala saya juga masih aras-arasan atau malas juga untuk berjamaah ke masjid. Nah, sebenarnya apakah ini juga ketika tadi disebutkan karena dekat dengan masjid, apakah memang ada semacam kewajiban begitu kalau memang lebih dekat dengan masjid itu sholatnya di masjid atau bagaimana? Ini Pak Prihadi, monggo ditanggapi dulu Ustadz. Oke, terima kasih. Jadi sholat berjamaah itu kalau menurut pendapat Imam 4 Pak ya, itu ada 4. Yang pertama, Imam Syafi'i itu mengatakan bahwa sholat jamaah itu hukumnya adalah sunnah muakkad. Kemudian kalau Imam Maliki itu hukumnya fardu kifayah. Kalau Imam Hambali hukumnya wajib bagi laki-laki. Kalau Imam siapa satunya itu hukumnya wajib baik laki-laki maupun perempuan. Syafi'i, Maliki, Hambali, terus Hanafi, ya itu.
Ya, terus bagaimana ini Ustadz menanggapi Pak Priyadi ini? Monggo. Kalau tidak ada udzur ya memang kita diharuskan karena apa? Sholat jamaah itu pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab yang pertama dinilai oleh Allah itu adalah imamnya. Kalau imamnya baik bacaannya, bagus bacaannya, khusyuk, maka seluruh jamaah yang ada di masjid itu diterima oleh Allah. Kalau imamnya kurang bagus bacaannya, maka yang dinilai oleh Allah adalah makmumnya. Kalau apabila ada salah satu makmum itu ya ada yang khusyuk, maka seluruh jamaah di masjid itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau imamnya kurang bagus bacaannya, makmumnya kurang baik, kurang khusyuk, maka yang dinilai oleh Allah adalah barisannya. Makanya sholat berjamaah itu hukumnya adalah kalau menurut Imam Syafi'i sunat muakkadah, sunat yang dikuatkan, sunatnya itu meh wajib. Nah, kalau imam yang lain itu mengatakan wajib, kecuali Imam Maliki mengatakan fardu kifayah. Nah, kalau orang yang malas di sholat berjamaah, ya itu tadi bahayanya bagi orang yang meninggalkan sholat berjamaah tadi itu. Ya memang ini lebih baik diusahakan semaksimal mungkin kalau memang lebih dekat. Nek ancene luwih cedek dengan masjid memang harus diusahakan dimaksimalkan gitu Ustadz ya. Iya. Dulu pernah di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu ada orang yang rumahnya jauh dengan masjid. Kemudian di dekat masjid itu ada yang tanah kosong. Akhirnya beliau mau bertanya kepada Rasul, ya Rasul, bagaimana kalau saya pindah ke sini saja biar saya dekat dengan masjid. Kemudian Rasulullah, jangan. Kamu tetap saja di sana, itu pahalanya lebih besar. Melangkah ke masjid, perjalananmu itu dihapus oleh Allah kesalahan-kesalahan kamu. Jadi alangkah baiknya kamu tetap di sana saja, biar tambah jauh tambah baik, gitu katanya Rasulullah. Baik Ustadz, ini Pak Priyadi ya, saya sampaikan lagi. Jadi Cak Ning bergabung niki melalui 089 602 satunya 3 kali 968. Ada Ca Arifin ini bertanya juga, Ustadz saya pernah suatu saat itu tertinggal jamaah sholat asar begitu. Saya lupa untuk mengikuti di rokaat yang keberapa. Nah, cara memperbaiki ketika lupa dalam hitungan rokaat dalam sholat jamaah ini bagaimana? Mungkin secara teknisnya bisa dijelaskan Ustadz. Monggo. Ini kalau kita lupa, ya kita ambil yang sedikit saja. Misalkan sholat asar 4 rakaat. Nah, kita bimbang apakah sudah dapat 2 rakaat atau 1 rakaat. Nah, alangkah baiknya 1 rakaat saja yang kita pakai gitu, Pak. Seperti imam, begitu kadang-kadang kan imam kadang-kadang ya agak ngelamun sholatnya itu. Akhirnya lupa. Sholat telu apa Jo. Akhirnya kalau ragu, mendingan 3 saja. Nanti kalau kita sudah lebih mesti diingatkan oleh makmum, subhanallah gitu. Enggak, maksudnya ini mungkin yang maksudnya Cak Arifin ini dia yang menjadi makmumnya begitu. Ketika gabung dengan sholat jamaah yang sudah berlangsung, nah, tentu kan ketinggalan berapa rakaat tapi dia lupa begitu. Memastikan menambah rakaatnya ini terus pundi Ustaz? Ya, lebih baik ditambah saja daripada kurang nanti. Lebih baik ditambah. Kalau semacam lupa begitu, lebih baiknya langkahnya bagaimana? Ya langkahnya itu ditambah aja. Aku misalkan ragu-ragu ya, kurang 2 apa kurang 3 ya. Ya sing diambil yang sedikit saja. Oh, yang berarti ngambil yang 2 nggih? Iya sedikit ya. Oke, yang sedikit. Nggih, begitu ya Cak Arifin ya. Iya. Oke, matur nuwun Cak Arifin yang sudah bergabung bareng sama Ustadz. Ini termasuk memang kasuistisnya memang berbeda begitu, nggih. Berikutnya Cak Ning, Ustadz ada Bu Niken begitu. Assalamualaikum Ustadz, saya mau bertanya, ketika sholat wajib ini baca surah Al-Fatihah, namun apabila ketika bersolat jamaah mengikuti imam, ya, teknisnya wajibkah kita membaca surat Al-Fatihah? Mohon informasinya Ustadz. Dari Mbak Niken yang ada di Tuban ini. Monggo Ustadz. Kalau sholat jamaah, Pak, ya itu kelebihannya sholat jamaah. Apabila kita misalkan ketinggalan, Allahu Akbar, tapi imam sudah membaca surat
misalkan surat An-Nas, tapi kita belum sampai membaca Al-Fatihah ya mengikuti imam, itu nanti ditanggung oleh imam Fatihahnya itu. Nah itulah enaknya itu sholat jamaah itu. Jadi bagaimana Ustadz? Mungkin bisa diulangi lagi, monggo. Ya, kalau kita misalkan ketinggalan Fatihahnya ya langsung rukuk saja. Rukuk mengikuti imam. Jangan menyelesaikan bacaan Fatihah nanti ketinggalan sholat kita dengan imam. Jadi misalkan kita membaca Alhamdulillah kok sudah rukuk ya langsung kita ikut rukuk saja gitu. Jadi yang kalau ditanyakan Mbak Niken ini, kalau ketika sedang mengikuti imam kemudian misalnya ketika sudah pada gerakannya sudah berubah ke rukuk, ya tentu ikuti rukuk, tidak wajib juga membaca Al-Fatihah. Begitu ya Ustadz ya? Iya. Oh, begitu nggih Mbak Niken nggih? Ya, ini yang sudah bergabung juga Mbak Niken, matur nuwun juga ya. Jadi ini menjadi memang hal-hal teknis ini ya, ini memang harus ditanyakan ketika ada keraguan-keraguan dalam sholat jamaah. Monggo Ustadz, ini sebagai penutup terakhir mungkin apa penekanan Ustadz juga ya dalam kaifiyah sholat berjamaah ini, monggo disampaikan dulu Ustadz sebagai penutup ya. Ya, terima kasih. Untuk itu saya menghimbau kepada kaum muslimin dan muslimat di mana saja berada, khususnya Cak dan Ning di mana saja berada, mari kita tingkatkan kualitas iman kita, terutama dalam masalah sholat jamaah. Sebab sholat jamaah itu sangat penting sekali bagi kehidupan kita, baik kehidupan di dunia, kehidupan di alam barzakh, dan kehidupan di alam akhirat kelak. Sekali lagi saya mohon kepada para jamaah, kalau tidak ada udzur secara syariah, ya udzur artinya yang kita diperbolehkan untuk meninggalkan sholat jamaah, seperti karena hujan deras, kemudian kita menuntut ilmu, itu boleh kita meninggalkan sholat jamaah. Kalau tidak ada perlunya, lebih baik kita melaksanakan sholat berjamaah. Sebab sholat berjamaah itu pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau sholat sendirian itu belum tentu diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dilihat dari khusyuknya tadi itu. Ya, demikian paparan dari kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.